Hai guys, kali ini kita akan membahas tentang konsultasi psikologi. Nah, sebelum itu kalian tahu gak sih konsultasi psikologi itu apa? Nah, konsultasi psikologi itu merupakan sebuah metode komunikasi dengan psikolog untuk membantu kalian, para pasien ini, dalam menghadapi berbagai situasi yang berbeda. Nah, metode komunikasi ini biasa digunakan untuk menangani berbagai masalah loh. Contohnya kayak ada masalah tentang kesehatan mental, termasuk pada orang yang memiliki banyak masalah mental sekaligus. Nah, biasanya untuk menangani atau orang yang berperan dalam metode komunikasi ini atau dalam konsultasi psikologi ini tuh adalah diperlukan seorang psikolog yang sudah terlatih dan berpengalaman untuk benar-benar bisa mendengarkan kliennya. Nah, biasanya mereka itu juga bisa mengajarkan mekanisme-mekanisme yang terbaik atau metode-metode terbaik untuk menghadapi masalah, termasuk seperti terapi kognitif ataupun terapi perilaku. Nah, selain itu psikolog ini merupakan sosok yang netral. Jadi dia tuh akan bisa mendengarkan permasalahan kalian dan membantu memecahkan masalah tanpa memberikan judge atau tanpa memberikan penilaian atau bersikap bias lah kepada kalian. Nah, sehingga kalian tuh tidak perlu takut atau tidak perlu khawatir akan dijudge atau misalnya kayak dibilang kalau kamu tuh salah gitu. Itu nggak bakal. Dan sebenarnya dari melakukan kayak konseling gitu atau konsultasi psikologi itu ada beberapa manfaatnya loh bagi kita. Nih contohnya, manfaat yang pertama, kita akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesehatan mental diri kita sendiri. Selanjutnya kita juga bisa membantu meningkatkan kembali hubungan-hubungan kita dengan orang lain atau dengan orang yang ada di sekitar kita. Dan selanjutnya kita juga bisa mengetahui nih hal-hal yang memicu tuh timbulnya gejala atau perilaku yang tidak sehat atau kayak ciri-ciri mau kena gangguan kesehatan mental atau gimana gitu. Dan manfaat selanjutnya itu kita bisa memahami tentang apa sih ketakutan diri kita sendiri atau kita bisa memahami trauma kita di masa lalu. Kita juga bisa membuat rencana nih untuk mengatasi gangguan kesehatan mental yang kita alami. Contohnya seperti stres, depresi, gangguan kecemasan, bipolar, atau skizofrenia, atau yang lainnya. Nah, kebetulan sebagian masyarakat ini tuh biasanya beranggapan bahwa hanya orang yang memiliki gangguan kesehatan tuh yang bisa ke psikolog. Nah, padahal siapapun atau siapa saja itu boleh jika memang memerlukan konsultasi psikologi demi kesehatan mentalnya tanpa ada judge orang yang datang ke psikolog atau orang yang konseling itu merupakan orang yang memiliki gangguan kesehatan mental. Itu sebenarnya salah ya guys. Dan aku mau ngasih tahu nih ciri-ciri atau tanda-tanda jika kalian mengalami beberapa poin yang aku sebutin itu kalian bisa langsung segera konsultasi. Yang pertama, kalian itu memiliki masalah yang sangat mengganggu. Nah, biasanya gejala ini tuh perlu diamati. Seperti jika orang memiliki masalah, dia bisa merasakan kayak putus asa, cemas secara berlebihan, memiliki gangguan tidur atau kehilangan nafsu makan. Nah, ini tuh kalian bisa langsung segera ke konsultasi ke psikolog yang terlebih jika reaksi tersebut itu memang sudah berlangsung kurang lebih dari 2 minggu dan sudah mengganggu aktivitas keseharian ya. Dan selanjutnya itu ada tidak berhasil menyelesaikan masalah dengan berbagai cara. Nah, dimana kita jika sudah memiliki masalah, terus kita udah mau mencoba nih untuk menyelesaikan masalahnya, tapi masalah tersebut tuh tidak kunjung selesai. Nah, kita bisa berkonsultasi kepada psikolog untuk bisa membantu memecahkan masalah kita. Nah, selanjutnya ini adalah keluarga atau sahabat yang mulai lelah dengan keluhan kita. Nah, seperti biasanya nih kita kalau ada masalah kan kita seringkali cerita ke orang-orang yang terdekat kita. Dan dimana setiap orang juga pasti kan memiliki kesibukannya masing-masing nih. Mungkin ada waktunya orang bisa mendengarkan kita, tapi ada juga orang yang lagi sibuk sama kehidupan pribadinya, jadi dia tidak bisa mendengarkan kita, maka kita bisa kayak jadi merasa kesepian. Nah, kalau kalian memang mau butuh cerita tapi belum ada orang di sekitar kalian yang bisa mendengarkan kalian dengan baik, nah kalian tuh bisa juga nih untuk bercerita ke psikolog ini. Dimana artinya tuh
kita membutuhkan orang untuk mendengarkan keluh kesah kita. Nah, ini tuh bisa jadi salah satu choice kalian untuk pergi ke psikolog ya. Selanjutnya adalah dengan adanya masalah, jadi kalian lari ke hal-hal yang negatif. Contohnya kalau kalian ada masalah, kalian mabuk-mabukan atau pergi ke nightclub, atau kalian kayak jadi ngerokok gitu. Nah, ini tuh bisa jadi psikolog ini tuh bisa membantu kalian untuk mengatasi masalah tersebut tanpa kalian perlu melakukan hal-hal negatif gitu. Dan contoh selanjutnya itu pernah atau baru saja mengalami kejadian traumatis. Misalnya, contoh amit-amit diantara kita mengalami kecelakaan mobil. Jadi kita ada trauma dengan naik kendaraan bermotor gitu. Nah, ini tuh bisa jadi kalian bisa berkonsultasi kepada psikolog untuk mengatasi kejadian traumatis tersebut agar kalian tuh tidak memiliki trauma yang berlebihan atau bahkan bisa menyembuhkan trauma kalian. Jadi gimana guys, kalian udah tahu belum tentang konsultasi psikologi itu apa dan kapan nih kira-kira kita butuh untuk berkonsultasi dengan psikolog? Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, thank you ya buat kalian yang udah nonton video ini. Buat kalian yang baru join atau baru nonton, kalian bisa langsung dipencet tombol subscribe-nya dan dinyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Dan kalau kalian mau nonton video kita, bisa langsung aja cek di channel kita karena kita membahas berbagai topik menarik tentang psikologi. So, see you in another video. Bye-bye!